يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya lah Allah jadikan pasangan, dan dari keduanya lah Allah Subhanahu wa taala karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. I'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ketahuilah sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah. Wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruknya amalan adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang diada-adakan adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, wabil khusus nikmatul Islam dan nikmatul iman, nikmat keislaman dan nikmat keimanan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita pada hari ini di tanggal 5 Dzulqa'dah, tepatnya di tanggal 3 Mei tahun 2025. Tidak terasa kita telah lama berpisah nih. Dengan adanya bulan Ramadan, Bapak Ibu fokus untuk mengisi bulan Ramadan dengan Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Ramadan, lebarannya sampai 1 bulan, Masya Allah ya.
Sudah selesai makan kupatnya Bapak Ibu? Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Tapi sebagai manusia, kita adalah hamba Allah, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi pahala kita di waktu yang singkat kita ini dalam menjalani kehidupan. Usia umat Nabi Muhammad antara 60 hingga 70 tahun. Sehingga Allah selalu memberikan momentum-momentum bagi kita untuk menambah pundi-pundi amalan. Setelah bulan Ramadan selesai, ada bulan Syawal yang Rasulullah katakan, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa 1 tahun penuh. Para ulama menyebutkan kenapa puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan seperti puasa 1 tahun penuh, karena pahala itu minimal dilipat gandakannya 10 kali lipat. Dan puasa 1 bulan itu seperti 10 bulan. Dan puasa 6 hari seperti puasa 60 hari atau 2 bulan. Maka jika ditotal orang yang berpuasa Ramadan dan berpuasa bulan Syawal 6 hari itu seperti berpuasa 1 tahun penuh. Dan setelah Syawal selesai, Allah perjumpakan kita dengan bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 dari penanggalan Hijriah, yang mana bulan ini istimewa karena merupakan salah satu dari 4 bulan suci, yang mana Nabi SAW menyebutkan bahwa bulan suci itu thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Wa Rajab syahru Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajabnya bangsa Mudhar di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban, yaitu bulan ke-7, bulan Rajab. Ada 4 bulan suci. Apa keutamaan bulan suci? Amalan saleh dilipat gandakan pahalanya, amalan keburukan juga sesuatu yang berlipat, dosanya berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Ya, makanya Allah dalam Al-Quran menegaskan, janganlah kalian menzalimi dari kalian di bulan-bulan suci itu. Para ulama mengatakan bukan berarti di 8 bulan yang lain boleh orang menzalimi dirinya, tetapi penzaliman terhadap diri di 4 bulan suci ini dosanya lebih besar dibandingkan di bulan yang lain. Dan kezaliman, sebagaimana yang Bapak dan Ibu ketahui, bahwa kezaliman itu ada 3 jenis. Yang pertama, kezaliman terhadap Allah dengan berbuat kesyirikan kepadanya. Yang kedua adalah kezaliman karena Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat agung. Ini yang pertama, kezaliman terhadap Allah dengan berbuat syirik. Kemudian kezaliman terhadap sesama manusia dengan mengambil harta mereka tanpa hak, mengganggu kehormatan mereka, itu kezaliman terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga adalah kezaliman terhadap diri, yang mana di saat seseorang menelantarkan dirinya, baik yang berkaitan dengan perkara dunia ataupun yang berkaitan dengan perkara akhirat. Yang berkaitan dengan perkara dunia, contohnya adalah dia tidak menjaga dirinya. Inna li jismika 'alaika haqqan, tubuhmu punya hak atas dirimu, tapi dia enggak peduli. Dia isi malamnya dengan begadang, ya, makanannya, minumannya, istirahatnya dia tidak atur. Dia zalimi tubuhnya sendiri. Kadang tidak sedikit juga yang ketika emosi dia sakiti tubuhnya, dia zalimi dirinya. Ada juga yang menzalimi dirinya di perkara akhirat. Dia tidak mengisi rohaninya dengan ketaatan. Dia tidak mau sholat, tidak mau sujud, tidak mau menjaga diri dari kemaksiatan. Maka disinilah maknanya dia menzalimi dirinya sendiri. Nah, kita dilarang untuk berbuat kezaliman lebih tegas di 4 bulan ini, karena efek dari dosanya jauh lebih besar. Dan bulan Dzulqa'dah selain dari salah satu 4 bulan suci, dia pun merupakan salah satu dari 3 bulan haji. Dari 3 bulan haji. Bulan haji itu ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu disebut bulan haji. Kata Abdullah bin Umar, bulan haji itu 3 Asyurul Haji, Syawal, Dzulqa'dah, dan
Dzulhijjah, tapi tidak sampai ujung, hanya sampai tanggal 10 saja. Itu yang disebut bulan haji. Kenapa disebut bulan haji? Artinya seseorang ketika melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan tersebut, maka terhitung bagi dia pelaksanaan ibadah haji yang dimaksud. Mungkin bapak-bapak banyak yang bertanya, haji itu bukannya dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, inti haji. Kenapa bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah disebut bulan haji? Sebagai gambaran saja untuk memudahkan, Bapak Ibu tahu salah satu jenis haji adalah haji tamattu. Haji kan ada 3 jenis. Ada ifrad, haji saja, ada qiran, haji digabung dengan umrah, dan ada haji tamattu. Tamattu itu umrah dulu, baru kemudian berhaji. Nah, jika ada seorang muslim datang dia ke kota Mekah di bulan Ramadan, dia melaksanakan umrah, kemudian tanggal 8 Dzulhijjah dia melaksanakan haji, berniat dari tempat tinggalnya labbaik Allahumma hajjan, berarti dia sudah umrah dan haji, betul tidak? Berarti terhitung bagi dia haji apa? Bukan tamattu. Kenapa? Karena umrohnya tidak dilaksanakan di bulan-bulan haji. Karena dia umrohnya di Ramadan, terhitung bagi dia bukan tamattu tapi haji ifrad. Kenapa? Karena umrohnya tidak dia laksanakan di bulan Syawal ataupun Dzulqa'dah ataupun di awal-awal bulan Dzulhijjah. Karena tidak dilaksanakan di bulan-bulan tersebut, maka tidak terhitung bagi dia haji tamattu. Terhitungnya adalah haji ifrad, haji saja dia, haji saja. Dan ini penting bagi kita sebelum melaksanakan ibadah haji untuk tahu jenis haji apa yang dilaksanakan, dan harus memiliki guru. Jadi ikut kajian, baik itu lewat media sosial, YouTube dan lain sebagainya, atau secara offline. Karena tidak sedikit yang salah memaknai haji. Beberapa tahun silam ada orang yang bercerita dia melaksanakan ibadah haji. Hajinya ini adalah haji tamattu. Haji tamattu. Yang mana haji tamattu itu ada umroh. Ada umroh dulu baru haji. Artinya sa'inya 2 kali. Ada sa'i umroh, ada sa'i haji. Tetapi karena kepala rombongannya membaca hadis Nabi SAW tentang haji, dan Nabi SAW itu kan hajinya haji qiran. Hajinya haji apa? Haji qiran. Haji qiran itu sa'inya 1 kali saja, 1 kali saja, yaitu sa'i haji. 1 kali saja sa'i haji. Nah, wallahu a'lam, kemungkinan karena tidak mendalami poin tersebut sehingga mereka berangkat berhaji, kemudian melaksanakan sa'i umroh di awal, kemudian setelah tawaf ifadah tidak melaksanakan sa'i haji. Padahal sa'i haji ini adalah rukun haji. Beranggapan bahwa kan saya sudah di awal melaksanakan sa'i. Bayangkan semuanya tidak melaksanakan sa'i haji, padahal sa'i haji adalah rukun di dalam haji. Maka penting untuk mempelajarinya. Walhasil bulan ini Bapak dan Ibu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan yang istimewa, bukan bulan biasa. Dia itu adalah salah satu dari bulan suci, 1 bulan penuh. Dan dia salah satu dari bulan haji, dan 1 bulan penuh. 1 bulan penuh dia bulan haji. Kalau Dzulhijjah enggak penuh 1 bulan hajinya. Bulan Syawal bulan haji saja, tapi dia bukan bulan suci. Bulan Dzulqa'dah ini istimewa. Maka Nabi SAW itu dalam hidupnya melaksanakan ibadah umrah itu 4 kali, dan semuanya beliau laksanakan di bulan Dzulqa'dah. Aisyah mengatakan lam ya'tamir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa fi Dzulqa'dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah umrah kecuali di bulan Dzulqa'dah. Nabi itu umrah pertama di tahun ke-6 Hijriah. Itu di bulan Dzulqa'dah. Yang terkenal setelahnya dengan perjanjian Hudaybiyah, karena tidak jadi melanjutkan. Tapi terhitung umrah bagi Nabi. Yang kedua, Nabi melaksanakan ibadah umrah di bulan Dzulqa'dah di tahun ke-7 Hijriah, umrah qadha. Yang ketiga, Nabi SAW melaksanakan umrah di tahun ke-8 Hijriah setelah peperangan Hunain. Itu pun di bulan Dzulqa'dah.
Dan yang keempat, Nabi melaksanakan umrah dalam rangkaian haji wada beliau. Dan beliau mulai berniat pun di ujung bulan Dzulqa'dah, berangkat dari miqat. Jadi Nabi 4 kali umrah dalam hidup beliau itu dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Maka para ulama ada silang pendapat, mana yang lebih afdal? Apakah seseorang berumrah di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Ramadan? Karena kalau di bulan Ramadan Nabi katakan apa? Siapa yang berumrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Mana yang lebih afdal, Dzulqa'dah atau Ramadan? Sebagian ulama mengatakan Dzulqa'dah, sebagian mengatakan Ramadan. Karena Dzulqa'dah Nabi melakukannya di bulan itu, dan Ramadan Nabi mengucapkan keutamaannya tentang bulan tersebut. Keduanya adalah istimewa. Tapi secara regulasi saat ini nggak mungkin orang bisa umrah di Dzulqa'dah kecuali mereka yang berhaji. Kalau yang tidak berhaji nggak bisa umrah di bulan Dzulqa'dah. Maka jika ada di antara Bapak Ibu yang tahun ini berangkat entah reguler atau NH+, usahakan kalau bisa umrahnya, kalau haji tamattu umrahnya masuk ke Mekahnya di bulan Dzulqa'dah. Mencontoh Nabi SAW yang mana Nabi berumrah di bulan Dzulqa'dah. Semoga mendapatkan keutamaan mengikuti Nabi SAW. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid. Dan bab sebelumnya belum selesai ya, terakhir itu bab sebelumnya belum selesai. Dan kita sekarang masuk ke dalam subbab baina tauqirillahi wa tauqiri khalqih, ya. Tauqirillahi wa tauqiri khalqih, ya, di antara pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan makhluk, pengagungan Khalik dan pengagungan makhluk. Di sini disebutkan wal maqsudu anna man la yuwaqqiru Allah wa kalamahu wa ma ataahu min al-ilmi wal hikmah kaifa yatlubu minan nasi tawqirahu wa ta'dhimah. Maksudnya adalah sesungguhnya siapa yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan firman Allah dan apa yang datang dari Allah dari ilmu dan hikmah, bagaimana mungkin dia meminta pengagungan dan pemuliaan dari manusia? Ini sebuah pertanyaan. Di saat seseorang dia tidak memuliakan Allah, dia tidak mengagungkan Allah, dia tidak mengagungkan kalamullah, firman Allah, dia tidak mengagungkan ilmu yang datang dari Allah dan hikmah yang Allah turunkan, dia tidak memuliakan as-sunnah, sunnah Nabi SAW, bagaimana mungkin dia meminta pemuliaan dan pengagungan dari manusia? Bagaimana mungkin dia ingin dimuliakan dan diagungkan oleh manusia, sedangkan dia sendiri sebagai makhluk tidak mengagungkan dan tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan dan tidak memuliakan firman Allah, tidak mengagungkan dan tidak memuliakan apa yang datang dari Allah dari ilmu dan as-sunnah, hikmah. Dia tidak muliakan. Maka sesuatu yang sulit ingin dimuliakan oleh manusia, karena fitrah manusia itu ingin mendapatkan kemuliaan, ya, ingin merupakan suatu fitrah dari manusia. Itu akan sulit dicapai jika dia acuh tak acuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan Al-Qur'anu wal ilmu wa kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam silatun minal haqq. Al-Qur'an, ilmu dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penghubung dari kebenaran. Wa tanbihatun wa rawadi'un wa zawajiru waridatun ilaik, yang mana hal tersebut merupakan peringatan, pencegahan, penghalang yang ada di hadapanmu, yang datang kepadamu. Jadi Al-Quran, hadis, itu semua adalah apa? Peringatan bagi kita. Itu adalah pencegah bagi kita. Itu adalah penghalang bagi kita untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran. Jadi kalau datang kepada kita Al-Quran, datang sampai kepada kita hadis, firman Allah, sabda Nabi, itu harus dijadikan oleh kita sebagai sebuah batasan. Itu peringatan di dalamnya, penghalang bagi kita untuk tergelincir dalam kemungkaran, pencegah bagi kita untuk tergelincir dalam
kesalahan. Harus dijadikan sebagai batasan bagi kita, benteng bagi kita. Wasyaibu zajirun wa radi'un wa mawqidun qa'imun bika. Dan apa yang nampak dalam tubuh kita seperti uban yang tumbuh, itu harus menjadi juga apa? Peringatan bagi diri kita. Harus jadi pengingat bagi diri kita bahwa kita muda dan menjadi tua. Artinya apa? Usia bertambah, ajal mendekat. Itu harus jadi pengingat bagi kita. Fala ma warada ilaika wa'adak wala ma qama bika nasahak. Tetapi yang sangat mengherankan adalah apa yang datang kepada kita dari Al-Quran, firman Allah, hadis Nabi, tidak juga dapat memberikan peringatan bagi kita. Begitu juga perubahan yang ada pada fisik kita juga terus-menerus tidak dapat merubah diri kita, tidak dapat menjadi sebuah pemberi nasihat bagi diri kita. Ini kehidupan kita nih sekarang. Rambut sudah berubah, badan sudah mulai sakit-sakitan, tapi tetap aja nggak mau berubah. Merasa dia akan hidup selamanya, padahal udah kasih peringatan sama Allah dalam tubuhnya. Firman Allah datang, tiap datang khutbah Jumat dengarkan nasihat, dengarkan perintah, dengarkan larangan. Tetap saja tidak mau berubah. Jadi yang datang kepadanya tidak berubah. Perubahan fisiknya yang harusnya menjadi peringatan bagi dia pun tidak dapat merubah dirinya, nggak dapat merubah dirinya. Maka kata Syekh di sini, wa ma hadza tatlubu at-tawqira at-ta'dhima min ghairi. Tapi anehnya setelah ini dia lakukan, tidak ada perubahan pada dirinya, hal-hal tersebut tidak menjadi pengingat bagi dirinya, dia mengharapkan kemuliaan, pengagungan dari selainnya. Fa anta kamusabin lam tu'athir fihi musibatuhu wa'dan wa inzijaran wa huwa yatlubu min ghairihi an yatta'idha wa yanzajira bin nadari ila masabihi. Ini seperti orang yang terkena musibah, dia tidak mendapatkan peringatan dari musibah yang menimpanya dan meminta kepada orang lain untuk mengambil pelajaran, peringatan dari musibah yang menimpanya. Dia merokok nih, batuk-batuk dia. Batuk-batuk. Kan harusnya jadi pengingat bagi dia. Ini peringatan buat saya. Ini enggak, malah bilang ke orang lain, ente jangan ngerokok, nanti batuk-batuk. Dia sambil ngerokok nasihatin orang lain. Jadi ingin orang mendapatkan manfaat dari apa yang ada pada dirinya, tetapi dia sendiri tidak mengambil manfaat dari apa yang terjadi pada dirinya. Ini musibah. Faddarbu lam yu'athir fihi zajran wa huwa yuridul inzijara mimman nadhara ila darbi. Seperti orang yang terkena pukulan, dia tidak mendapatkan, tidak bisa mengambil peringatan dari hal tersebut, tetapi ingin orang lain yang melihat mengambil pelajaran dari hal itu. Harusnya kan yang pertama kali mendapatkan pelajaran, menjadi sebuah peringatan ketika sesuatu terjadi pada dirinya, dia sendiri. Dia yang harus mengambil pelajaran dan manfaat dari hal tersebut. Dia salah ucap nih, dipukul sama orang lain. Harusnya dia jadi belajar tuh. Oh, berarti saya tidak boleh salah berucap, harus jaga lisan, harus jaga sikap. Ini enggak. Dia malah meminta orang lain untuk mengambil contoh dari dirinya. Tapi hal tersebut tidak merubah dirinya. Paham kan? Jadi hal itu tidak merubah dirinya. Dia nggak ngambil pelajaran, ngomongnya tetap sembrono, sikapnya tetap tidak berubah, tapi berharap orang lain mengambil pelajaran dari diri. Ini musibah. Dia berubah, semakin tua nggak berubah, tapi minta orang lain untuk ambil pelajaran dari dirinya. Ini semisal yang seperti ini. Semisal yang seperti ini. Dia tidak memuliakan Allah, dia tidak mengagungkan Allah, tapi ingin dimuliakan oleh manusia, yang padahal sesama manusia. Dia kesinggung tuh kalau nggak dianggap oleh manusia. Dia lagi ngomong, orang tutup telinga, dia marah. Tapi ketika hadis Nabi disampaikan, dia nggak mau dengar.
Dia sibuk dengan gamenya, dia sibuk dengan permainannya. Dia ingin didengar ucapannya, tapi Nabi bersabda tidak dia dengarkan. Dia ingin didengar ucapannya, firman Allah, dia tutup telinga. Dia marah ketika nasihati anaknya, anaknya tidak mendengarkan. Tapi nasihat Allah dalam Al-Quran, dalam hadis nggak mau dia laksanakan. Aneh. Nasihat yang datang kepadanya, nasihat yang ada pada dirinya, tidak memberikan pembelajaran bagi dirinya, tapi ingin orang lain menghormati dia, ingin orang lain menghargai dia, ingin orang lain mendapatkan ilmu dan nasihat dan pelajaran dari apa yang terjadi pada dirinya. Nggak bisa seperti ini. Jika kita ingin didengar oleh orang lain, dengarkanlah firman Allah dan sabda Nabi SAW. Jika kita ingin dihormati oleh orang lain, hormatilah Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh di sini, man sami'a al-mathulat wal uqubat wal ayat fi haqqi ghairihi laisa kaman ra'aha 'ayanan fi ghairihi fa kaifa biman wajadaha fi nafsi. Ini logikanya kata beliau. Seseorang yang mendengar tentang kisah, tentang siksaan, tentang tanda-tanda yang didapat oleh selainnya, itu yang dia dapat pelajaran itu tidak seperti yang melihatnya secara langsung. Orang yang dengar dulu ada kasus tsunami, tanda dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu, didengar. Beda dengan orang yang datang langsung ke Aceh, lihat bagaimana efek dari tsunami tersebut. Beda gak? Beda. Yang dengar dengan yang lihat beda. Terlebih lagi kata beliau, harusnya yang mengalami itu jauh lebih mendapatkan pelajaran daripada yang sekedar melihat dan mendengar. Jadi di saat tanda kekuasaan Allah itu nampak ada pada diri kita, harusnya kita harus dapat lebih mengambil pelajaran dari sekedar orang yang melihat dan orang yang mendengar. Tapi nyatanya banyak manusia yang justru tanda dan kekuasaan Allah itu datang kepada dirinya, tetapi justru orang lain yang lebih dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan dirinya sendiri berharap orang dapat mengambil pelajaran dari dirinya, sedangkan dia tidak berusaha mengambil pelajaran yang ada pada diri. Allah berikan dia penyakit, teguran, tapi dia nggak sadar-sadar. Allah berikan teguran kepada dia, nggak sadar juga. Justru dia berharap orang lain yang harusnya normalnya dialah orang yang pertama kali mendapatkan pembelajaran dari hal tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Dan kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan di dalam diri mereka. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada diri manusia nampak. Allah mengatur segalanya. Subhanallah. Fa ayatuhu fil afaqi masmu'ah ma'lumah wa ayatuhu fil nafsi masyhudah mar'iyah. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu di segenap penjuru itu terdengar dan juga diketahui. Bagaimana Allah mengatur pergerakan matahari, bumi, semuanya, bulan, pergerakan alam semesta ini, ya? Bagaimana langit, bagaimana turunnya hujan, dapat diketahui. Wa ayatuhu fin nafsi masyhudah mar'iyah. Dan tanda kekuasaan Allah di dalam diri itu adalah sesuatu yang nyata dan terlihat. Fa'iyadhan billahi minal khidlan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tidak mendapatkannya taufik kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjadi hamba-hamba yang dalam tanda kutip mendapatkan penelantaran, pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala karena ulah kita sendiri, yang mana tidak dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan pada diri kita, yang sampai kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 96-97,
Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik. Apa terjemahan di dalam kitab tersebut? Sesungguhnya orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Rabbmu la yu'minun, mereka tidak beriman. Apa yang dimaksud ketetapan Rabbmu? Sesungguhnya mereka yang telah mendapatkan ketetapan Rabbmu la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Apa ketetapan Rabbmu ini? Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang ini tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ulah dia. Bukankah dalam khutbatul hajah kita sering dengar, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Jadi kalau sudah tetap bagi seorang hamba ditakdirkan bahwa dia itu tetap tidak akan mendapatkan hidayah, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Bagaimana Allah menetapkan bahwa hamba ini tidak akan dapatkan hidayah? Karena ulah mereka sendiri. Allah Maha mengetahui apa yang akan mereka pilih. Allah Maha mengetahui kemana langkah mereka akan berjalan. Mereka diberikan ikhtiar, pilihan. Mereka memilih jalan kekufuran. Allah Maha tahu atas hal tersebut. Allah tuliskan ilmu Allah tersebut dalam Lauhil Mahfuz. Tahu hamba ini mau kemana. Maka orang-orang yang seperti ini tidak akan beriman. Karena memang dia sendiri yang memilih jalan kekufuran. Kan rukun di dalam takdir adalah 4 hal. Yang pertama apa? Dalam perkara takdir harus ada 4 hal yang kita pahami. Yang pertama apa? Al-ilmu. Allah Maha mengetahui segalanya sebelum terjadi, saat terjadi, setelah terjadi. Yang kedua, al-kitabah. Allah tuliskan semua dalam Lauhil Mahfuz. Apa yang Allah ketahui, apa yang akan dipilih hamba, mau kemana dia, apa yang akan dia tentukan, Allah tuliskan dalam Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, al-masyiah. Semua tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Yang keempat, al-khalq. Semua yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada murojaah ya, tahu. Cuman pada tawadhu semua ya. Saya berhusnudzon insyaallah. Ya, jadi poin tersebut. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Bahkan jika datang semua tanda-tanda kepada mereka enggak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih di neraka. Baru mereka pengen beriman, udah enggak bisa. Kenapa? Sudah terlambat. Karena akhirat adalah darul jaza, bukan darul amal. Tempat menerima balasan, bukan tempat beramal. Beres. Ada. Kayak orang ikut ujian nih. Beres ujian, kata gurunya, habis waktunya, tukar lembar jawaban, kita periksa bareng-bareng. Soal nomor 1 harusnya begini, begini, begini. Ya, baru tahu dia, salah dia. Bisa gak dirubah? Bisa. Waktu ujian udah habis belum? Sudah. Beres ujian, tinggal menerima hasil. Kalaupun dia tahu jawaban dia salah, dia gak bisa merubah lagi. Kenapa? Karena sudah selesai. Itulah dunia. Dunia itu darul amal, tempat beramal. Kalau sudah meninggal, udah darul jaza. Mau nyesal senyesal apapun, nggak bisa merubah. Sama seperti ujian. Contoh mudahnya. Orang beres ujian, dia beres kerjaan ujian, keluar dia dari kelas. Oh, salah ngitung saya. Kurang koma, kurang titik. Bisa dirubah? Nggak bisa. Tinggal dia nunggu hasilnya seperti apa. Bedanya kalau manusia bisa salah. Gurunya ketiduran, ngantuk, dia meriksa, nggak kelihatan tuh
Harusnya pakai koma nggak kelihatan. Bisa jadi benar gak? Bisa. Walaupun dia udah prediksi salah, bisa jadi benar. Tapi di hari kiamat nggak ada, salah tetap salah. Pemeriksaan tidak akan salah, tapi diharapkan adalah syafaat. Pemeriksaannya nggak akan salah, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Tetapi berharap rahmat Allah yang mengampuni dosa kita, berharap syafaat Nabi SAW yang Allah izinkan. Itu yang kita harapkan. Kalau hitungan mah detail. Kita baca surat Al-Zalzalah setiap hari kan? Sekecil apapun ditimbang, nggak akan ada yang salah, nggak akan ada yang kurang. Tapi yang kita harapkan rahmat Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam surat Al-An'am ayat 111, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Andaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan kepada mereka malaikat dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan kepada mereka segalanya dari tanda-tanda Allah itu di hadapan mereka, la ma kanu liyu'minu, mereka enggak akan beriman. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Al-masyiah. Yang tadi poinnya al-masyiah. Jadi nggak akan beriman. Bagaimana bisa mendapatkan keimanan itu? Kembali kepada diri kita. Bagaimana kita berikhtiar menjemputnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Min sifatil abdil aqil, di antara sifat hamba yang berakal. Wal aqilu al muayyadu bit taufiq ya'tabiru biduni hadza. Orang yang berakal, yang mendapatkan taufik, mereka dapat mengambil ibrah bahkan dari sesuatu yang lebih ringan dari hal yang tadi telah disampaikan. Mereka nggak perlu nunggu dulu azab, nggak perlu nunggu dulu apa. Mereka bisa mengambil peringatan dari hal-hal yang kecil. Wa yatammimu naqaisa khilqatihi bi fadaili akhlaqi wa amali. Dia berusaha untuk memperbaiki kekurangan pada fisiknya, menambalnya dengan keutamaan pada akhlaknya dan amalannya. Fa kullama imtaha min jismanihi atharun zada imanahu atharun. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang dari tubuhnya, maka dia berusaha menambah dengan keimanannya. Wa kullama naqasa min quwa badanihi zada fi quwwati imanihi wa yaqinihi wa raghbatihi fillahi wad daril akhirah. Setiap berkurang kekuatan pada tubuhnya, maka bertambah keimanan, keyakinan dan harapan dia, keinginan dia dari Allah Subhanahu wa taala dan alam akhirat. Jadi semakin lemah, semakin bungkuk, keimanannya bertambah. Tubuhnya betul, fisiknya berkurang, tapi tubuhnya, hatinya itu tumbuh dengan keimanan. Fisiknya menurun, keimanannya bertambah. Keyakinannya semakin kuat, mengalahkan anak-anak yang lebih muda dari diri. Karena apa? Karena dia melihat tanda pada dirinya nih. Ini suatu saat saya akan mati, nih berkurang terus kondisi fisik saya. Maka harusnya normalnya dia ngambil ibrah dan pelajaran. Nggak usah dulu nunggu azab datang kepada diri. Tumbuh satu rambut putih aja dia, tanda ini, hati-hati, akan bertambah keimanannya. Berkurang kondisi fisiknya, mulai pegal-pegal, mulai jalan dikit, aduh capek. Dia ngambil pelajaran dari hal-hal seperti itu. Itu hamba yang berakal. Dia tahu, faham. Wa in lam yakun hakadha fal mautu khairul lah. Kalau enggak seperti itu manusia, kematian itu lebih baik bagi dirinya. Karena buat apa bertambah umurnya, tambah banyak maksiatnya buat apa? Mendingan dia aja stop daripada minus. Lebih baik apa? Stop aja sampai di situ. Jadi kalau keberadaan seseorang di atas tanah itu hanya mendatangkan dosa dan kemaksiatan, lebih baik dia berada di bawah tanah. Aman. Udah enggak berkurang lagi. Kalau di atas kan masih ada kemungkinan minus amalan dia nih. Kalau dia di bawah tanah kan minimal 0 sudah. Nggak mungkin bertambah, tapi tidak mungkin juga minus, kecuali kalau dia meninggalkan dosa jariah. Berkurang terus tuh. Karena dosa jariah yang dia
lakukan. Tapi kalau nggak ada peninggalan dosa jariah, tidak ada sedekah jariah, minimal 0. Minimal 0. Tapi kalau dia ada di atas tanah, malah makin bertambah usia, makin banyak dosa yang dilakukan, mendingan berada di bawah tanah, aman bagi dia. Li'annahu yaqifu bihi ala haddin muayyanin minal alami wal fasad bi khilafil uyub wan naqais ma'a tulil umur. Kalau meninggal stop, selesai, batas akhir. Tapi kalau masih hidup, bertambah usia, bertambah dosa, buat apa? Fa innaha ziyadatun fi alamihi wa hammihi wa ghammihi wa hasratihi. Maka sama saja itu akan menambah apa? Rasa sakitnya, kegelisahannya, penyesalannya akan bertambah. Wa inna ma hasuna qulul umur wa nafa'a liyahsul at-tadhakkur wal istidraku wa ightinamul furas wa taubatu an-nasuh. Kama qala ta'ala alam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Yang bagus itu adalah orang yang banyak usianya bertambah, semakin banyak manfaat yang dia dapatkan. Dia lebih banyak berfikir, mengejar tentang akhirat, memanfaatkan kesempatan, dan bertaubat taubatan nasuha. Harusnya itu, semakin bertambah usia, semakin sadar. Udah apalagi kalau udah lewat 70. Udah lagi masa kalau sepak bola udah injury time. Tambahan waktu. Tinggal nunggu peluit saja. Habis sudah, Tapi bisakah pertandingan itu dihentikan sebelum 90 menit? Bisa, kalau ada sesuatu yang terjadi. Jadi jangan juga merasa saya kan masih 40, saya masih 30, saya masih 20. Pertandingan bisa selesai karena ada hal-hal yang lain. Tapi kalau udah sampai usia 70 masih berleha-leha, ini kebangetan. Padahal dia udah tinggal menunggu waktu saja. Sedang penambahan waktu, dikasih kesempatan lebih. Harusnya bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah menambahkan usia bagi kalian agar kalian untuk dapat berfikir, bagi orang yang mau berfikir. Harusnya semakin bertambah usia ini kita mikir usia. Cepat ya ikhwah usia, subhanallah. Dulu perasaan ketika kita remaja 1 tahun tuh kayaknya lama. Antum dulu ketika masa sekolah SMP, SMA kayaknya 3 tahun tuh kayaknya lama banget ya. Sekarang nih 5 tahun, 10 tahun tuh kayaknya cepatnya luar biasa. Semakin bertambah usia, waktu itu semakin terasa cepat. 10 tahun, 15 tahun tuh kayak kemarin. Tanya coba sekarang yang usianya 70. Kalau ditanya tentang masa kecil kayaknya baru kemarin. Gak kerasa, waktu begitu cepat berlalu. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang dapat mengambil ibrah dan pelajaran. Faman lam yurithhu at-ta'mir wa tulul baqa islaha ma'aibih wa tadaruk faritihi wa iqtinama baqiyati anfasihi wa ya'mala ala hayati qalbihi wa husul an-na'imil muqim wa illa fala khaira lahu fi hayatihi. Siapa yang penambahan usianya ini tidak melahirkan baginya perbaikan terhadap aib-aibnya, kemudian dia tidak berusaha mengejar apa yang terlalaikan dan tidak berusaha untuk memanfaatkan kesempatan dari sisa nafasnya dan tidak beramal untuk menghidupkan hatinya untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi, maka tidak ada kebaikan bagi kehidupannya yang tersisa. Jadi kalau sisa usia kita tinggal berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, memanfaatkan setiap kesempatan dalam nafas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak, buat apa hidup? Tapi jangan bunuh diri juga. Tapi buat apa hidup? Pertanyaan itu buat apa hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Terus ngapain? Enggak beribadah mau kemana? Mau apa? Al-'abdu bainal jannati wan nar. Hamba itu di antara surga dan neraka. Fa innal 'abda 'ala janahi safar.
imma ilal jannah wa imma ilan nar. Seorang hamba itu ada di sayap perjalanan safar yang panjang. Ada dua sayap, surga atau neraka. Hamba itu ada di tengah, di kemana nih? Surga, neraka. Antara dua, nggak ada pilihan yang lain. Nomor tengah-tengah nggak ada. Ya surga, ya neraka. فَإِذَا طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ كَانَ طُولُ سَفَرِهِ زِيَادَةً لَهُ فِي حُصُولِ النَّعِيمِ وَاللَّذَّةِ. Maka barang siapa yang baik amalannya disertai dengan panjang usianya, maka akan bertambah apa yang dia kelak dapatkan dari kenikmatan dan kelezatan. فَإِنَّهُ كُلَّمَا طَالَ السَّفَرُ إِلَيْهَا كَانَتِ الصَّبَابَةُ أَجَلَّ وَأَفْضَلَ. Setiap semakin bertambah perjalanan safar, perjalanan dalam kehidupannya, maka kerinduan itu akan semakin istimewa, akan semakin bertambah. Akan tetapi wa in tala umruhu wa sa'a amalu, orang yang bertambah usianya dan semakin buruk amalannya, kana tuli safari ziyadatan fi alami wa adzabi, maka semakin panjang perjalanan safarnya, semakin panjang usianya, itu akan menambah kepedihannya dan akan menambah rasa sakitnya dan azab yang dia akan terima. Wa nuzulan lahu ila asfal, dan itu akan menurunkannya ke bawah. Fal musafiru imma sa'idun wa imma nazilun. Orang yang safar itu pilihannya dua, naik atau turun dia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang marfu, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian itu yang panjang usianya dan baik amalannya. Wa syarrukum man tala umruhu wa qabuha amaluhu. Yang terburuk di antara kalian adalah yang panjang usianya, buruk amalannya. Jadi yang paling baik panjang usia, panjang amalan. Yang buruk, yang paling buruk yang panjang usia, buruk amalannya. Sani'ut talibus shadiq. Apa yang dilakukan oleh pencari kebenaran sejati? Fattalibus shadiqu fi talabihi kullama khariba syai'un min dhatihi ja'alahu ammaratan liqalbihi wa ruhihi. Wa kullama naqasa syai'un min dunya ja'alahu ziyadatan fi akhiratihi. Para pencari kebenaran yang sejati adalah ketika ada sesuatu yang rusak dalam dirinya, dia berusaha untuk membangun hatinya dan ruhnya. Dan setiap berkurang sesuatu dari dunianya, dia berusaha untuk menambah sesuatu dari akhiratnya. Wa kullama muni'a syai'an min ladzati dunya ja'alahu ziyadatan fi ladzati akhirati. Setiap dia terhalang dari sesuatu kenikmatan dunia, dia berusaha untuk menambah sesuatu dari kelezatan akhirat. Wa kullama nalahu hammun aw huzrun aw ghammun ja'alahu fi afrahi akhirati. Setiap dia mendapatkan kesedihan, kegelisahan dalam kehidupannya, dia jadikan hal tersebut untuk menambah kebahagiaan di akhiratnya. Jadi orang yang pencari kebenaran sejati, orang yang berakal, dia akan berusaha menjadi hamba yang cerdas. Dia akan memanfaatkan sebuah kekurangan pada dirinya sebagai kelebihan baginya di akhirat kelak. Dengan apa? Dengan mengisinya dengan kesabaran. Saat diuji, sedih, gelisah, apa yang harus dia lakukan? Dia nggak akan menyakiti dirinya. Dia tidak akan menambah kesulitan di dunia dengan kesulitan di akhirat, dengan ketidaksabaran dia. Dia tidak akan mencela takdir, nggak akan. Kenapa? Ini adalah kesempatan bagi dia. Saya boleh bersedih di dunia, tapi jangan bersedih di akhirat. Jadi di saat dia dapatkan ujian, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kesedihan dunia dia akan menjadi sebab kebahagiaan dia di akhirat. Tapi kalau di dunia dia sedih nih, diuji dengan kefakiran, mencuri dia, sudah di dunia susah, di akhirat pun akan susah. Tapi di saat dia diuji dengan kekurangan, dia sabar, mencari di jalan yang dihalalkan oleh Allah. Agar apa? Nggak apa-apa, susah di dunia. Yang penting di akhirat dia bahagia. Ini orang yang cerdas, mencari kebenaran sejati. Orang yang mencari kebahagiaan itu seperti itu. Dia nggak akan kekurangan dia pada perkara dunia menjadikan dia semakin memiliki kekurangan di mana? Ya, dunianya sudah tidak bahagia, akhiratnya pun tambah tidak bahagia. Maka ketika dia tidak dapatkan nikmat di dunia ini, sebuah nikmat yang orang dapatkan, dia nggak akan iri, nggak akan dengki. Kenapa?
Karena iri dan dengki ini sudah di dunia tidak dapat, di akhirat pun akan jadi musibah bagi dia. Tapi dia akan memilih untuk apa? Untuk mendoakan orang tersebut. Karena dia tidak mendapatkan nikmat ini di dunia, dia akan dapat nikmat tersebut berlipat ganda di mana? Di akhirat. Nggak masalah. Ini nggak masalah. Dia tahu nih bahwa apa yang nampak, apa yang terlihat, apa yang dia rasakan semua ujian. Kalau dia menghadapi ujian itu dengan baik, maka di akhirat dia akan dapatkan keistimewaan. Maka kalau kita mau disebut hamba yang cerdas, jangan sampai kekurangan dunia kita menjadi sebab kesusahan kita di akhirat. Banyak orang yang udah di dunia dia susah, tambah susah lagi dia di mana? Di akhirat. Kasihan. Kenapa? Dua tempat nggak ada kebahagiaan bagi dia. Karena apa? Karena ulah dia sendiri tidak menghadapi ujian itu dengan kesabaran. Tidak menghadapi ujian itu dengan kesabaran. فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته إن زاد في حصول ذلك وتوفيره عليه في معاده كان رحمة به وخيرا له وإلا كان حرمانا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة أو ترك واجب ظاهر أو باطن فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة وبالله التوفيق. Jadi saat seseorang mendapatkan kekurangan dalam tubuhnya, dunianya, kelezatannya, kedudukannya, posisinya di dunia, jika bertambah, nanti kelak di akhirat dia mendapatkan apa? Di darul akhirat dia mempersiapkan kekurangan itu, menambalnya untuk mendapatkan kedudukan yang baik, kelezatan di akhirat, maka ini adalah rahmat dan kebaikan bagi dirinya. Jika tidak, maka sama saja ini merupakan apa? Hukuman atas dosa-dosanya, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, atau meninggalkan kewajiban yang nampak ataupun tersembunyi. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kita merasa kita berhak untuk melakukan kemungkaran hanya karena Allah uji kita dengan kekurangan. Karena banyak orang yang punya prinsip seperti itu. Saya berhak mencuri karena saya lapar. Saya berhak melakukan perzinahan karena saya belum menikah. Saya berhak untuk memukul karena saya mendapatkan misalkan celaan, cacian. Jadi banyak orang yang merasa saat dia kekurangan itu dia berhak untuk melakukan kemungkaran. Banyak yang punya prinsip seperti itu. Saya berhak untuk mabuk karena saya lagi pusing, lagi gelisah. Saya berhak untuk masuk ke klub malam karena saya sedang ribut dengan istri saya. Jadi banyak yang melakukan kemaksiatan itu karena mendapatkan sesuatu disebabkan karena dia tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan di dunia ini. Dia salah cari kebahagiaan itu. Padahal harusnya jika ingin ketenangan bukan ke klub malam, ingin tenangan baca Quran. Jika dia ingin kebahagiaan bukan dengan menempuh jalan yang diharamkan. Tapi banyak yang menjadi seperti suatu stem kelegalan bagi dia melakukan dosa itu di saat dia mendapatkan apa? Kekurangan dari dunia. Ini nggak benar. Berapa banyak orang yang istiqomah dalam kebaikan ketika dia dikecewakan oleh seseorang, akhirnya dia lari dalam kemaksiatan. Seakan-akan dia berhak untuk melakukan itu. Ada anak misalkan dilihat di rumahnya ribut ibu bapaknya, menjadi sebuah pembenaran bagi dia untuk jadi anak yang tidak benar, menjadi makai narkoba. Kenapa orang tua saya ribut terus? Nggak jadi alasan bagi Anda untuk jadi pemakai narkoba. Nggak jadi alasan bagi Anda untuk hidup dalam kebebasan tanpa batas. Nggak boleh jadi seperti itu. Dan ini banyak sekali. Jadi seakan-akan sesuatu yang wajar, seseorang menjadi buruk karena mendapatkan sesuatu yang tidak baik di dunia ini. Padahal itu adalah ujian bagi dia. Jangan sampai ketidakbahagiaan dia di dunia justru menjadi sebab ketidakbahagiaan dia di akhirat. Kan banyak istri melakukan perselingkuhan. Kenapa? Suami saya nggak pulang-pulang. Suaminya nggak pulang, kenapa jadi Anda boleh untuk berselingkuh? Dari mana? Dari mana hal tersebut? Kenapa ngambil uang suaminya? Suami saya nikah lagi terus mengambil harta suami karena suami nikah lagi.
Atau si suaminya, dia melakukan kemungkaran, dia berselingkuh. Kenapa berselingkuh? Istri saya begini dan begitu. Nggak boleh Anda berselingkuh. Menempuh jalan yang diharamkan nggak boleh. Hanya karena dia tidak merasa mendapatkan apa? Kenikmatan dunia yang dia inginkan dari pihak lain. Sehingga hal tersebut menjadikannya ingin melakukan hal tersebut. Kenapa Pak korupsi? Gaji saya sedikit. Anda ridha ketika dengan gaji tersebut, kenapa jadi korupsi? Nggak boleh jadi alasan. Kenapa mencuri? Anak saya perlu susu bayi. Nggak jadi alasan. Jadi jangan menganggap kita punya hak untuk melakukan dosa dan kemaksiatan hanya karena tidak mendapatkan sesuatu dari kenikmatan dunia. Karena itu akan menyebabkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Di saat Allah uji kita dengan segala sesuatu kekurangan dunia, sabar. Karena itulah kunci kita akan dapat kebahagiaan di mana? Di akhirat. Dan bagi yang diberikan kenikmatan, jangan jumawa juga. Karena ujian kenikmatan itu jauh lebih berat daripada ujian kesulitan. Dan kemudian bab berikutnya, syafa'atul rasul tunalu bi ta'ati. Ini karena judulnya ini ya, harus kita bahas dan enggak panjang ini, sedikit. Lamma kammala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam maqam al-iftiqar ila Allah subhanahu ahwaj al-khalaiq kullahum ilaihi fid dunya wal akhirah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya maqam yang istimewa. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Bahkan syafaatul uzma di hari kiamat ketika di padang mahsyar semua orang antri nunggu untuk didirikan yaumul hisab. Kita datang kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam, nafsi masing-masing. Pergilah kalian kepada siapa? Nuh, fa innahu awwalur rasul. Nuh, rasul pertama, pergi ke dia. Datang kata Nabi Nuh, masing-masing. Pergi kalian kepada Ibrahim Khalilullah. Datang kita kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, pergi kepada Musa Kalimullah. Pergi kepada Isa. Terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sujud, minta syafaat kepada Allah untuk didirikan hari perhitungan. Kata Allah, irfa ra'sak was'al tu'ta washfa'atu syafa'. Angkat kepalamu, permintaanmu dikabulkan, permohonan syafaatmu diberikan. Seperti itu. Luar biasa. Maka semua manusia butuh untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia. Makanya di sini disebutkan ahwajal khalaiq kullahum ilaihi fid dunya wal akhirah. Semua makhluk itu butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Amma hajatuhum ilaihi fid dunya fa ashaddu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarabi wan nafas alladhi bihi hayatu abdanihim. Kebutuhan manusia kepada Nabi di dunia itu lebih dia butuhkan daripada apa yang dia butuhkan dari makanan, minuman, dan apapun yang berkaitan dengan tubuhnya. Dia makan sehari 3 kali, minum sehari berapa kali, tapi di setiap nafas dia butuh tuntunan Nabi untuk hidup. Dia butuh bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara hidup, bergaul bersama manusia, semua ada dalam tuntunan Nabi Muhammad. Maka kita butuh kepada tuntunan Nabi dalam kehidupan kita lebih dari kebutuhan kita kepada makanan dan minuman yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Wa amma hajatuhum ilaihi fil akhirah fa innahum yastashfa'una birrusuli ila Allah hatta yurihahum min dhiqi maqamihim fa kulluhum yata'akharu 'ani syafa'ah fayashfa'u huwa lahum wa huwa alladhi yastaftihu lahum babal jannah. Sedangkan kebutuhan manusia kepada Nabi di akhirat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang akan memberikan syafaat untuk semuanya, untuk mengangkat mereka dari kesempitan. Nah, ini di padang mahsyar ini nunggu penantian yang luar biasa, dan Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada mereka untuk masuk dalam hari perhitungan, dan Nabi yang akan membukakan bagi mereka yang pertama kali akan masuk ke dalam pintu surga. Nabi SAW. Jadi syafaat Nabi ini akan kita dapatkan dengan jalan menjalankan ketaatan kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Jadi jika kita ingin dapat syafaat Nabi di akhirat, maka tunjukkan kebutuhan kita kepada Nabi di dunia. Jadi kalau ngaku butuh kepada Nabi di akhirat,
tunjukkan rasa butuh tersebut di dunia. Kita nggak akan dapat apa yang kita inginkan kelak di akhirat, yang kita butuhkan dari syafaat Nabi, jika di dunia kita acuh tak acuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mau mengikuti petunjuk Nabi. Nabi diutus untuk apa? Diikuti, untuk jadi tuntunan. Jadi Nabi itu dibutuhkan oleh kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita butuh petunjuk Nabi, yang mana ini adalah modal dasar bagi kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan di akhirat kelak. Kalau di dunia kita tidak mau tunduk dan patuh kepada Nabi, tidak mau mengikuti sunnah Nabi, maka di akhirat kita akan kesulitan. Minum dari haudnya Nabi pun akan nggak bisa. Haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya akan diberikan minum untuk mereka yang menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Nabi di mana? Di dunia. Ketika Nabi mengatakan, ini umatku, kenapa dicegah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang terjadi setelahmu. Bagaimana mereka menyelisihi sunnahmu, bagaimana mereka menentang sunnahmu. Maka Nabi mengatakan dalam khutbatul hajah, fa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seorang pun berusaha mengarang, membuat sesuatu yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taatlah kepada Nabi di dunia, kebahagiaan akan kita dapatkan di akhirat. Tunduklah kepada Nabi di dunia, kebahagiaan akan kita dapatkan di akhirat. Orang yang mau mengikuti petunjuk Nabi di dunia, dia akan mendapatkan petunjuk dan syafaat di akhirat kelak. Tunjukkan kebutuhan kita kepada Nabi di dunia, maka di sanalah kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan di akhirat kelak dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini diminta bukan kepada Nabi, tapi diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengizinkan kepada Nabi, dan Allah yang akan ridhakan kepada Nabi untuk memberikan syafaat. Ya, kecuali kalau Nabi masih hidup, ya Nabi berikan syafaatmu kepadaku, doakan aku untuk mendapat syafaatmu, enggak masalah. Tetapi kalau Nabi telah wafat, ya mintanya kepada Allah, ya Allah karuniakan aku syafaat Nabi-Mu. Karena doa tidak boleh dipanjatkan kepada selain Allah. Doa hanya boleh dipanjatkan kepada Allah, karena Nabi bersabda, ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah, dan ibadah adalah hak prerogatif Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, untuk anak dan bapak dan ibu sekalian. Intinya dari pembahasan kita hari ini adalah, siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan itu akan datang dengan sendirinya di saat kita memuliakan Allah dan Rasulnya. Itu otomatis. Haibah, kewibawaan seseorang itu akan bertambah dengan bertambahnya dia dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan haibah ini tidak serta-merta hanya sebatas dengan ilmu saja, tapi dengan pengamalan. Ana sering ulang-ulang, orang mau setinggi apapun ilmunya akan gemetar di hadapan orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui walaupun sedikit. Jadi intinya ada pada pengamalan. Terlebih kalau ilmu punya, pengamalan juga banyak. Ya. Kemudian yang kedua, hamba yang berakal adalah hamba yang dapat mengambil ibrah, pelajaran dan peringatan walaupun dari sesuatu yang kecil. Sekecil apapun dia dapat mengambil ibrah dan pelajaran. Ya, dia lihat ada orang berjalan, dia ngambil ibrah dan pelajaran. Ya. Dia lihat ada sesuatu, dia ambil ibrah pelajaran. Enggak perlu dia dapat hukuman dulu, ya. Dapat penyakit yang dahsyat dulu, enggak harus. Dia dari sesuatu aja, dia jatuh saja dia ambil pelajaran. Dia tergelincir dia ngambil pelajaran. Dia kejepit tangannya dia ngambil pelajaran, ngambil ibrah. Maka jadilah hamba yang berakal yang berusaha mengambil pelajaran walaupun dari sesuatu yang kecil. Kemudian hamba itu pada hakikatnya di antara surga dan neraka, pilihan kembali kepada dia. Yang terpenting usahakan semakin bertambah usia, semakin bertambah pada ketaatan. Dan jadilah hamba pencari kebenaran sejati, pencari surga Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah. Dengan apa? Jangan sampai dosa dan kemaksiatan kita jadikan sebagai langkah kita di saat mendapatkan kesempitan dunia. Justru kekurangan dunia harus jadi pelecut semangat bagi kita untuk mendatangkan kebahagiaan di akhirat dengan jalan kesabaran dan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Jangan dosa itu, jangan kekurangan kita dalam perkara dunia berusaha untuk menjadi pelegal bagi kita untuk melakukan apapun dari kemaksiatan. Kan banyak, ya.
banyak yang menjadikan hal tersebut. Ketika dia memilih untuk menjadi wanita malam, ketika ditanyakan kenapa, di rumah kelaparan, di rumah susah untuk dapat makan, ya. Rata-rata seperti itu jawabannya. Nggak bisa, itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita berkecimpung dalam kemaksiatan. Masih banyak cara lain, ada ribuan cara kita mencari rezeki. Jangan dijadikan sebagai alasan. Dan yang terakhir adalah syafaat Nabi SAW diberikan bagi mereka yang tunduk dan patuh kepada Nabi, yang menunjukkan kebutuhan kepada Nabi di dunia, dia akan mendapatkan apa yang dia butuhkan di akhirat dari Nabi, yaitu syafaat Nabi SAW. Ini ada pertanyaan tapi berkaitan dengan Ramadan ya. Yang pertama adalah untuk sholat witir 1 dan 3 rakaat itu duduknya iftirash atau tawarruk. Antum tahu bedanya iftirash dan tawarruk? Iftirash yang seperti apa? Iftirash yang seperti apa? Lihat Pak Adi, tawarruk. Iftirash itu yang duduk tasyahud awal. Tawarruk duduk tasyahud akhir, mudahnya begitu ya. Nah, apakah di rakaat 1 dan 3 witir itu duduknya iftirash atau tawarruk? Iftirash atau tawarruk? Itu ada perbedaan dalam perkara fikih ya. Dalam mazhab Syafi'i ya, berpendapat bahwa tasyahud akhir, baik itu dalam sholat subuh, dalam sholat witir, intinya tasyahud akhir. Mau sholatnya 1 rakaat, mau sholatnya 4 rakaat, tidak ada tasyahud awal, mau sholat subuh cuma 2 rakaat, nggak ada tasyahud awal, intinya tasyahud akhir itu duduknya harus tawarruk. Dalam mazhab Hanabilah, tasyahud pertama itu iftirash. Mau itu tasyahud awal atau tasyahud akhir, pokoknya tasyahud pertama di dalam sholat itu iftirash. Makanya dalam mazhab Hanabilah sholat subuh duduknya apa? Iftirash ya, karena itu tasyahud pertama dalam sholat tersebut. Jelas ya? Tapi kalau dalam mazhab Syafi'iyah sholat subuh duduknya apa? Tawarruk. Kenapa? Karena itu tasyahud terakhir ya, itu tasyahud akhir. Mau posisinya pertama, kedua, pokoknya itu tasyahud akhir harus tawarruk. Jadinya bagaimana? Perkara di sini luas, lapang. Tawarruk mangga, iftirash mangga. Tapi kalau antum jadi imam di tempat yang biasa tawarruk, jangan iftirash. Di tempat yang biasa iftirash, jangan tawarruk. Itu saja. Jadi kalau jadi imamnya, jangan jadi makmum, bebas-bebas saja. Kalau lihat nih kanan kiri bakal nganggap saya sesat nih, udah kita. Iya, kadang di beberapa daerah antum kalau masuk ke dalaman beda dikit dianggapnya apa? Menyimpang. Jadi jangan pengen beda, jangan. Ini masalah fikih yang lapang, di sana harus jadi jangan. Kemudian ketika imam membaca surat Al-Fatihah, 1 nafas di ayat ke-7, waqaf di ghairil maghdubi alaihim, itu dibolehkan atau tidak? Ini nanti di ilmu qiraat ya, di ilmu qiraat. Ada yang mengatakan jika dia memasukkan bagian itu dari alhamdulillahirabbil alamin, tidak dimulai dari bismillahirrahmanirrahim, di ghairil maghdubi alaihim, itu dia tidak boleh untuk diam, dia harus menyambungkannya. Tapi lebih baik nanti ditanyakan kepada ahli qiraat saja, ahli qiraat saja. Kemudian yang ketiga, terkait baca kunut saat witir tarawih dibaca di pertengahan Ramadan, sunnahnya bagaimana jika kunut dibaca di hari pertama kedua? Enggak masalah, kunut dibaca di hari pertama kedua, witir itu disunahkan untuk kunut ya, disunahkan untuk kunut. Jadi kalau mau dari hari pertama, hari kedua juga tidak masalah ya, tidak masalah dari hari pertama kedua, itu dibolehkan juga, itu dibolehkan juga. Enggak kunut juga tidak apa-apa, karena itu adalah sunnah. Dan kunut witir ini bisa dilaksanakan sebelum ruku dan bisa dilaksanakan setelah ruku.
Cuman kita lebih familiar dilaksanakan kapan? Setelah ruku. Saya pernah sholat dulu 2010 di salah satu masjid, imamnya tiba-tiba beres baca surat kunut. Wah, makmumnya udah pada gelisah kan. Ini apaan kunutnya ya? Akhirnya setelah salam, assalamualaikum, saya langsung buru-buru ke depan. Karena jadwal kultum juga, langsung ke depan bilang, menjelaskan bahwa pertama mengucapkan jazakallahu khairan kepada imam telah memberikan contoh kepada kita bahwa kunut witir itu bisa dilaksanakan sebelum ruku dan setelah ruku. Karena udah mulai mau bisik-bisik. Salah nih imam ya. Jadi penting jika bapak ataupun ibu mau mencontohkan sesuatu yang kurang familiar di tengah-tengah masyarakat, itu jelasin dulu sebelum mulai. Ya, misalkan nanti kita mau kunutnya sebelum ruku, kasih tahu. Itu di masjid itu biasa tarawihnya witirnya itu 21. Bapak mau 3 sekaligus, kasih tahu dulu. Kita nanti sholat witirnya 3 rakaat sekaligus ya. Jadi 1 kali tasyahud di akhir. Orang jadi faham, tidak jadi ribut ya. Dan kalau di satu tempat itu biasa dengan sesuatu, ya jangan dulu dirubah. Selama itu sesuatu yang dibolehkan dalam permasalahan fikih, jangan main rubah, pelan-pelan untuk merubah. Seperti misalkan sunnahnya, bukan sunnah juga, tapi sesuatu rukhsah menjama sholat saat turun hujan lebat. Nah, itu kan di beberapa tempat kurang familiar juga saat hujan lebat menjama. Jadi jangan tiba-tiba antum jadi imam hujan lebat, beres salam sholat maghrib langsung qomat. Orang di situ nggak tahu tuh ini apa. Jadi jelaskan dulu. Jadi sehingga ketika akan diamalkan orang sudah tahu. Jadi jangan sampai orang membenci sunnah Nabi hanya karena kita tidak hikmah dalam menyampaikan sunnah tersebut. Jadi jangan sampai dianggap ini sesat nih, menyimpang nih. Padahal kita ingin menghidupkan sesuatu yang mulai dilupakan oleh kebanyakan orang. Di antara sebab bolehnya jamak apa? Turunnya hujan lebat bagi yang sholat berjamaah di masjid, bukan yang sholat sendiri di rumah. Yang sholat sendiri di rumah nggak ada rukhsah tersebut. Ingat ya. Jadi rukhsahnya itu ada syaratnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang kesulitan untuk datang di waktu sholat berikutnya. Saking istimewanya keutamaan sholat berjamaah, sehingga dibolehkan dijamak di awal waktu. Kenapa? Untuk tadi agar sholat berjamaah tetap dilaksanakan. Karena kalau pulang khawatir karena medan yang berubah, misalkan banjir atau apa, orang kesulitan untuk ke masjid, akhirnya nggak sholat berjamaah di isyanya. Itu saking utamanya sholat berjamaah. Maka kalau dari awal dia maghrib memang sholat sendiri, ya dia tidak mendapatkan rukhsah tersebut. Jelas ya? Ya. Nah, insyaallah nanti bisa dibahas kemudian waktu. Ini yang tentang bacaan Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bolehkah berhenti ghairil maghdubi alaihim atau tidak? Atau bolehkah mengatakan misalkan ghairil maghdubi alaihim, apa yang biasanya berhenti itu? Ya, bolehkah berhenti di ghairil maghdubi alaihim atau harus sampai diselesaikan dalam satu nafas? Nah, itu sebaiknya ditanyakan kepada ahli qiraat ya. Karena perkara di sini cukup luas juga, banyak imam yang berhenti di waqaf di posisi tersebut, ada yang tidak juga. Cukup khilafnya cukup luar biasa juga. Ahsannya tanya kepada ahli qiraat biar lebih aman ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.